Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berat kepada 8 pegawai ATR BPN terkait penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Kedua, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut. Ya kan, kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KAX PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Rapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri ATR BPN membahas evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN, program kerja hingga masalah pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. 93 bidang 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin 1 desa yang 3 bidang itu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kemudian Undang-Undang Dasar ini kalau dalam struktur keagamaan kita ibaratkan Quran kita dalam bernegara itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Contoh kemudian kita lihat mungkin nanti perlu ditambahi tidak hanya kejadian pagar laut ini di Bekasi, Sidoarjo dan kemudian di mana tadi di Banten, tapi ada juga di tanah kakek nenek saya di Sumeneb di Madura, Pak Menteri. Bahkan di sepanjang pesisir di Kabupaten Sumeneb ini sudah menjadi tambak mayoritas di sana, Pak Menteri. Ketika pada masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya, baik itu meminta audensi kepada BPN, meminta audensi kepada Kanwil, selalu responnya itu normatif prosedural. Oh, ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan.